Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Berita atau informasinya merupakan lanjutan dari berita terkait dengan aksi yang akan dilakukan oleh para honorer R2 dan R3 di tanggal 10 sampai 11 Juni 2025. Jadi semakin kesini semakin jelas gitu ya terkait dengan aksi tersebut, bahwasannya kemungkinan besar aksi tersebut benar akan terlaksana dan jumlahnya kemungkinan juga akan lebih besar dibanding aksi jilid 1 dan jilid 2. Karena aksi ini diikuti oleh aliansi gabungan honorer R2 dan R3. Jadi kali ini beritanya menyebutkan ada 4 tuntutan yang nantinya akan disampaikan oleh honorer R2 dan R3 ini pada saat aksi besar-besaran di tanggal 10 sampai 11 Juni 2025. Dari mulai masalah kejelasan status ya pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K paruh waktu, dimulai dengan secepatnya pengisian DRH gitu ya, sampai pada sumber penggajiannya yang harapannya dari APBN, karena tentunya banyak dari instansi daerah yang sudah tidak memiliki anggaran untuk menggaji pegawainya, sehingga itulah alasan kenapa instansi daerah enggan untuk mengangkat honorer menjadi P3K, sehingga segera seharusnya ada solusi berkaitan dengan masalah-masalah ini. Jadi semoga besok di tanggal 10 sampai 11 Juni 2025 seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para honorer R2 dan R3 bisa direspon baik oleh pemerintah gitu ya. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, BKN maupun dari Sekretariat Negara. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan 4 tuntutan ya dari honorer R2 dan R3 yang kemungkinan akan disuarakan besok pada saat aksi besar-besaran jilid 3 di tanggal 10 sampai 11 Juni 2025. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya 4 tuntutan honorer R2 dan R3 gaji P3K paruh waktu sebegini. Kita coba bacakan ya. Honorer R2 dan R3 akan turun jalan lagi pada 10 sampai 11 Juni 2025. Meski tidak respek dengan P3K paruh waktu, tetapi aliansi gabungan R2 dan R3 Indonesia masih kooperatif. Mereka minta agar besaran gaji P3K paruh waktu paling kecil setara gaji honorer saat ini atau bisa setara UMK atau upah minimum kabupaten ya. Kabupaten atau kota. Aliansi gabungan R2 dan R3 Indonesia, Bahari Permana, menyampaikan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang ASN, R2 dan R3 tetap diangkat jadi ASN, tetapi melalui kebijakan P3K paruh waktu berdasarkan Kemen Pan-RB 16 tahun 2025. Bagi para honorer, jelasnya P3K paruh waktu bukanlah kebijakan ideal, sebab P3K paruh waktu hanyalah kebijakan yang bersifat transisi agar honorer statusnya jadi ASN dahulu guna mencegah terjadinya PHK massal. Harapan besar dari para honorer, pengangkatan ASN P3K secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Jika besaran gajinya mengacu pada besaran gaji saat jadi honorer, maka kesejahteraan itu masih jauh dari harapan, kata Bahari Permana kepada CPNN Sabtu 31 Mei 2025. Di sisi lain, tambahnya, walaupun diperkenankan menggaji sebesar UMK atau UMP, opsi itu tidak mungkin dipilih pemerintah daerah. Pada beberapa daerah, besaran UMK atau UMP ada yang setara gaji pokok ASN P3K, bahkan ada di atas itu. Meskipun dianggap belum ideal, menjadi P3K paruh waktu selangkah lebih maju dibanding masih berstatus honorer. Oleh karena itu, pada aksi jilid 2 lalu,
Aliansi meminta Badan Kepegawaian Negara atau BKN segera membuka pengisian daftar riwayat hidup atau DRH bagi R2 dan R3 agar para honorer segera diberi NIP P3K dahulu. Namun, nyatanya sampai saat ini BKN belum membuka pengisian DRH tersebut. Yang lebih mengecewakan, BKN malah mendahulukan pengisian DRH untuk peserta seleksi P3K tahap 2 sesalnya. Menyikapi ketidakpastian proses penataan honorer ini, lanjut Bahari Permana, DPP Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia telah menggelar rapat koordinasi atau rakor bersama seluruh koordinator R2 dan R3 tingkat kabupaten kota dan provinsi pada Jumat 30 Mei 2025. Berdasarkan rakor ini disepakati bersama tuntutan aksi nasional jilid 3 kepada pemerintah sebagai berikut. 1. Prioritaskan pengangkatan honorer atau pegawai non-ASN yang sudah terdata di database BKN sebelum kategori lainnya. 2. Percepat penyelesaian pengangkatan R2 dan R3 jadi ASN P3K penuh waktu. 3. Percepat pengisian DRH untuk R2 dan R3. Kemudian 4. Alokasi anggaran penggajian dan pemenuhan hak-hak lainnya sampai dengan R2 dan R3 jadi ASN P3K bersumber dari APBN. Mengingat kapasitas fiskal dari 546 daerah, hanya 26 daerah masuk kategori kuat. Sisanya 27 daerah masuk kategori sedang dan 493 daerah kategori lemah. Begitu juga dari sisi persentase belanja pegawai terhadap total belanja sebagian besar berada di atas 30%. Jika diserahkan pada kemampuan keuangan daerah, pengangkatan pegawai R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu tidak akan ada kepastian waktu, karena tidak bisa dipastikan tahun berapa daerah mencapai kategori kapasitas fiskal kuat, sambungnya. Atas nama Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, Bahari Permana meminta pemerintah responsif terhadap tuntutan R2 dan R3 ini. Kami berharap tuntutan kami dikabulkan, bukan hanya disebabkan oleh jumlah massa aksi, bukan karena viral, apalagi tekanan yang tidak konstruktif, tegasnya. Aliansi menginginkan kedatangan honorer R2 dan R3 dari seluruh penjuru negeri ke Jakarta bisa membuka nurani dan kebijakan pemerintah. Permasalahan honorer atau pegawai non-ASN adalah permasalahan sosial, permasalahan bangsa yang seharusnya segera diselesaikan tanpa menunggu aksi, tanpa menunggu masifnya komentar di media sosial. Namun, tegasnya, pemerintah harus selesaikan guna memenuhi hak asasi para pegawai non-ASN, berupa kejelasan status dan kesejahteraan atas pengabdiannya kepada bangsa serta negara. Selanjutnya, R2 adalah kode kelulusan untuk honorer K2 yang telah mengikuti seleksi P3K 2024 tetapi tidak lulus karena formasinya nihil. R3 adalah kode kelulusan untuk pegawai non-ASN database BKN yang telah mengikuti seleksi P3K 2024 tetapi tidak lulus karena tidak mendapatkan formasi. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan aliansi gabungan ya R2 dan R3 yang kabarnya akan melaksanakan aksi demo besar-besaran di tanggal 10 sampai 11 Juni 2025. Sudah disampaikan ya tadi 4 tuntutannya, ada terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan segera umumkan untuk pengisian DRH dan hal-hal lainnya yang tentunya harapannya bisa segera ditindaklanjuti ya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Jadi kita tunggu ya besok di tanggal 10 sampai 11 Juni 2025 apakah benar aksi yang akan dilakukan lebih besar dari aksi jilid 1 dan jilid 2, dan semoga dengan adanya aksi tersebut pemerintah bisa merespon baik terkait dengan tuntutan-tuntutan dari para honorer R2 dan R3 tadi. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.